Aku baru tahu juga itu. Lost City of Demak. Ya, ada Atlantis lah. Cerita Atlantis tuh ternyata the real ada ya. Pelestarian artefak budaya Indonesia melalui game berbasis NFT. Wah, menarik sekali ya. Itu aku Mogi Aku Karim. membawakan acara di setiap senior yang akan datang selama 1 tahun ke depan. Halo warga TB, selamat datang di Siniar LPDP ITB. Aku Mogi. Aku Karim. Kami di sini sebagai host dari Siniar LPDP ITB. Jadi kami bakal bergantian Ya, buat membawakan acara di setiap senior yang akan datang selama 1 tahun ke depan. Oke, untuk itu biar kita saling kenal ya. Jadi Mas Karim nih boleh perkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Karim. Saya dari Arsitektur ITB angkatan 2022 Ganjil. Dua-dua ganjil. Oke, dulu S1-nya apa? Dulu S1 saya arsitektur. Arsitek linear ya? Ya, betul. Di Undip Di Undip. Undip Semarang ya? Semarang, iya. Oke. Pengen tahu dong motivasinya S2 di ITB apa sih? Yang pengen dicapai apa? Sebenarnya sebelum ke S2 saya udah kerja ya selama 3 tahun di konsultan arsitek di Bandung juga Di sebelumnya. Bandung. Jadi sudah pengalaman Familiar di Bandung lah ya. gitu kan sebelumnya. Nah, setelah 3 tahun kerja itu, saya berpikir, oh kok jenjang arsitek itu kan sebenarnya ada sebuah tahap di mana kita harus ada sertifikasi arsitek gitu. Sertifikasi. Nah, salah satu tahapannya kita harus S2 Oke. atau kuliah profesi gitu. Tapi kalau menurut saya S2 itu lebih worth it karena 2 tahun sekaligus dapat gelar S2 gitu. Iya. Dan itu juga bisa menjadi syarat dari Sekolah profesi. sekolah profesi itu sendiri karena ada kurikulumnya juga ya, sekolah profesi di S2 juga profesi. Emang kalau sekolah profesi kan tadi dibilang beda tuh ya kayaknya. Emang berapa lama kalau sekolah profesi? Kalau sekolah profesi biasanya kalau di Indonesia tuh ada di UI 1 tahun. Cuman 1 tahun. Cuman kan dapatnya ya tentang praktik aja gitu. Jadi nggak dapat gelar magister gitu ya? Ya, nggak dapat gelar magister. Terus kalau magister arsitektur nanti kan peluangnya juga selain bisa jadi praktisi, kita juga bisa jadi dosen, akademisi gitu-gitu. Benar. Jadi karena S2 itu lebih besar sih. Oke. Pengen tahu dong. Kan S2 kan pastinya bikin penelitian atau rancangan gitu ya. Nah, Iya. Mas Karim, kira-kira tesisnya nih topiknya tentang apa? Sebenarnya ya saya tuh arsitekturnya tuh desain, fokusnya arsitektur desain bukan riset. Oke, berarti ada dua ya, ada arsitektur Betul. riset, ada arsitektur Betul. desain. Iya. Bedanya apa tuh? Kalau yang riset nanti output akhirnya di mereka itu penelitian gitu nanti ketika tugas akhirnya. Nah, sedangkan kalau arsitektur yang alur desain itu nanti tugas akhirnya itu berupa perancangan bangunan, perancangan sebuah kawasan dengan skup yang sedang, karena kalau skup yang gede itu nanti jadinya rancang kota. Jadi ada model desainnya nanti ya? Betul, 3D betul. gitu misalnya? Ada model 3D-nya, ada istilahnya gambar lah yang dihasilkan. Bikin maket nggak? Bisa, jadi bikin maket juga. Oke. Kayak gitu. Nah, gimana tadi topiknya? Kalau topik saya desain sendiri, saya tertarik ke desain-desain yang sifatnya ke merespon kelokalan setempat seperti itu. Karena kita tahu kan arsitektur di Indonesia itu kaya sekali gitu. Iya. Dari berbagai daerah tuh beda-beda, macam-macam stylenya juga macam-macam kan. Nah, saya tertariknya untuk mendalami masing-masing keunikan di daerah itu gitu. Bagaimana menerapkan keunikan tersebut terus diaplikasikan kepada bangunan dengan style yang kekinian seperti itu, sehingga style yang ada sekarang ini tidak terpengaruhi oleh style global. Kayak rumah minimalis, rumah yang secara general tuh kita nggak tahu tuh sebenarnya rumah itu ternyata di mana gitu harusnya. Dengan identitas setempat, misalkan rumah joglo, orang tahu joglo itu ya Jawa Tengah. Terus rumah Minang, rumah Gadang di Minang gitu. Ada studi kasus spesifiknya nggak bakal ngambil budaya mana? Atau yang sebenarnya dirancang tuh lebih kayak panduan mengaplikasikan elemen tradisi dalam arsitektur? Sebenarnya kalau daerah setempat yang pengen saya sasar itu ya salah satunya daerah saya sendiri, itu di Demak, itu di Jawa Demak. Tengah gitu. Karena Demak itu ada problem khususnya di sebuah kecamatan namanya Sayung. Itu
itu sekarang posisinya sudah di bawah permukaan laut. Jadi sering tergenang rob gitu Mas. Oh, di pinggiran ya kalau Iya, Demak tuh di benar. pesisir. Di pesisir dekat dengan Semarang. Oke, Perbatasan dengan Semarang. Semarang juga kan sering kita dengar tuh di Iya. berita juga sering tergenang banjir, terkena banjir rob di pesisirnya. Nah, Sayung lebih parah lagi karena ada 2 dusun di sana tuh udah tergenang di sana. Jadi benar-benar hilang peradabannya. Tergenang atau tenggelam? Tenggelam bukan? Kayak Atlantis ya? Atlantis bener ya. Jadi posisinya tuh udah hilang. Sekarang nah, saya pengen merancang dan meremajakan kembali kampung tersebut dalam topik tesis saya rencananya gitu. Maksudnya, rumah-rumah warganya dibuat adaptif nih terhadap air gitu. Jadi misalkan ada banjir rob bisa ngapung atau bisa seperti apa gitu. Pengennya seperti itu. Berarti itu pasang surut ya? Betul ya, pasang surut. Tapi kalau surut yang tergenang tadi kelihatan nggak? Yang tergenang kalau surut sekarang posisi tanah tuh sudah sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Jadi yang dulunya sawah kalau surut ya genangan air, kayak genangan air gitu-gitu. Desa yang dulunya desa kalau surut masih ada genangan airnya juga. Jadi posisi Tapi atapnya rata-rata kelihatan? muka air laut atapnya masih kelihatan. Oh, oke. Jadi lantainya tuh tergenang, lantainya Oke. sudah Kalau- parah gitu. Kalau- Tanahnya turun, air laut naik, makin naik kan. Berarti kalau surut tergenang, kelihatan atapnya. Iya. Kalau pasang tenggelam Kalau semua pasang, tuh. tenggelam. Tapi masih ada ya bentuknya apa gitu atau udah hancur? Jejak kehidupan masih ada. Oke. Bahkan ada itu kan, ada kayak wisata susur sungai, menyusuri kampung-kampung yang dulunya itu kampung, sekarang masih kelihatan atap rumah, atap masjid gitu. Di situ masih ada. Sangat menarik sih sebenarnya. Menarik juga untuk ya. dikembangkan lagi gitu. Benar. Potensi yang ada gitu. Aku baru tahu juga itu. Kayak Lost City of Demak. Ya, ada Atlantis lah. Cerita Atlantis tuh ternyata the real ada ya. Menarik. Dan sekarang tuh yang menarik lagi itu sekarang pemerintah kan sedang concern bikin ini ya, tol laut yang iya. coba membuat benteng di lautan. Itu untuk gunanya ya kayak di Belanda gitulah. Istilahnya biar walaupun di bawah permukaan air laut, tapi itu tetap bisa jadi daratan yang fungsional. Iya. Airnya bisa dikeluarin gitu. Gitu. Oke. Kalau kan tadi kan Bisa kering. arsitektur perancangan desainnya membahas soal ciri khas tradisi dari arsitektur dari suatu daerah, dalam kasus ini Demak, yang buat diaplikasikan ke arsitektur yang mungkin lebih kekinian. Nah, pengen tahu dong ciri khas atau karakteristik dari arsitektur bangunan di Demak gitu, yang pengen diteliti itu gimana sih? Karena kalau Joglo kita tahu bentuknya gitu ya. Iya. Kalau Demak tuh gimana? Secara umum sebenarnya konsepnya materialitas sih, maksudnya Demak itu kan mungkin banyak menggunakan material kayu seperti itu, terus material bambu dan lain sebagainya. Kurang lebih sama sebenarnya style yang ada di Demak dengan Jawa secara umum, yaitu joglo gitu. Joglo. Sebenarnya. Seperti di Kudus, di Pati. Kalau di Kudus sama Pati itu joglonya masih kental. Nah, sedangkan di Demak saat ini keberadaan joglo tuh kurang begitu diperhatikan sama pemerintah setempat. Jadi menarik kalau misalkan kita coba gali ulang gitu. Ruh joglo yang sebenarnya yang bisa kita aplikasikan sesuai konteks zaman sekarang tuh seperti apa gitu. Oke. Intinya kan joglo kan sebenarnya ada sebuah semangat khusus di joglo tuh, ada ruang pendopo kalau misalkan dari depan gitu kan. Nah, pendopo itu buat ruang bersama itu sebuah semangat yang sebenarnya tidak hanya bentuk fisik dari joglo itu saja yang perlu kita terapkan dalam arsitektur yang sekarang, tapi juga bentuk fungsionalnya gitu, fungsionalnya. Ada ruang bersama, ada tempat kumpul gitu di dalam sebuah skala rumah, skala masyarakat gitu. Karena memang di setiap rancangan desain pasti menyelesaikan sebuah permasalahan dan mengakomodasi budaya atau tradisi dari masing-masing daerahnya ya. Karena mungkin di daerah Jawa Tengah ya berarti. Jawa Tengah, iya. Ya mungkin banyak berkumpul gitu ya. Para berkumpul ya, gotong royong. Dulu ya kalau dulu kan seperti itu. Bangun rumah bahkan kan ya gotong royong tuh emang perlu gitu untuk membangun sebuah rumah aja dulu. Tapi kalau sekarang ya karena pergeseran zaman mungkin. Iya. Jadi bangun rumah minimal ada keluar duit lah buat bayar tukangnya.
Iya. Gitu. Oke. Semangat kerjasamanya itu sih. Nah, terus kan kita nih sebagai award di LPDP memang ada rencana untuk berkontribusi dan mengabdi pada Indonesia. Nah, untuk Mas Karim sendiri rencananya gimana sih? Wow, berat ya sebenarnya. Waduh. Tapi ini juga sebenarnya tanggung jawab yang tidak boleh kita remehkan ya, maksudnya ya. Kita sudah dipercaya negara, sudah diamanahi negara, sudah kita mau tidak mau harus mengembalikan apa yang sudah negara investasikan pada kita gitu. Kalau saya sendiri setelah lulus ya rencananya ingin benar-benar serius mengikuti penataran asosiasi arsitek seperti itu, agar saya bisa jadi arsitek profesional. Oke. Yang tentunya bisa turut berkontribusi pada pembangunan yang ada di Indonesia seperti itu. Oke. Terutama sesuai dengan fokus penelitiannya tadi mungkin ya. Iya benar. Jadi yang mengangkat budaya. harapannya Indonesia juga punya kawasan-kawasan atau daerah-daerah yang benar-benar berkarakter. Oh, karakternya, ciri khasnya itu Indonesia gitu. Misalkan orang tutup mata, tiba-tiba buka mata. Oh, ini Indonesia nih karena tahu bangunan-bangunannya seperti ini. Gitu. Kerasa lah ya atmosfernya gitu. vibe-nya. Oh, ini Indonesia banget. Punya Ya. identitas gitu ya. Betul. Karena identitas adalah bagian dari kekayaan. Ya. Kalau misalkan orang punya kesadaran itu, arsitek-arsitek di Indonesia punya semua kesadaran itu, saya yakin maksudnya pembangunan di Indonesia arahnya bisa mewujudkan identitas Indonesia kembali gitu. Gitu. Nah, dari bidang arsitektur nih ya, ada nggak sih fun fact menarik yang orang-orang jarang tahu, tapi kayak wah menarik nih. Banyak lembur. Hah? Banyak lembur, banyak tugas. Banyak lembur mah mungkin rahasia umum lah ya. Kalau dari ininya nih, bidang profesionalnya gitu. Bidang profesional. Kalau saya pengalaman bekerja sebenarnya lebih ke strict pada target sih sebenarnya. Strict pada target dan karena arsitektur tuh subjektif sebenarnya. Menurut orang tertentu tuh bisa indah, menurut orang tertentu juga ini masih kurang nih gitu. Jadi kita berusaha untuk memenuhi ekspektasi orang, itu yang sulit sih sebenarnya kalau di arsitektur. Memenuhi ekspektasi pengguna. Misalkan kita dapat orderan untuk membuat rumah seseorang, orang A sama orang B belum tentu kita samain gitu. Iya. Makanya saya tidak setuju kalau ada developer membuat rumah yang tipikal gitu. Karena itu kan distandarisasi, semuanya disamakan gitu. Iya. Kan tidak cocok. Sebenarnya kebutuhan orang kan sesuai keinginannya masing-masing, punya preferensi masing-masing juga. Benar sih. Gitu. Benar. Nah, di bidang arsitektur nih, ada nggak nih tokoh atau inspirasi soal desain arsitektur buat Mas Karim? Mas kenal ini nggak? Andra Martin. Andra Martin. Martin arsitek. Mungkin dari karyanya. Karyanya salah satunya di ini Masjid Taman Ismail Marzuki yang sekarang baru dibuka beberapa tahun lalu sih. Itu menarik sekali, maksudnya dia tuh mencoba memasukkan elemen-elemen misalkan pencahayaan alami ke dalam masjid gitu-gitu. Tapi dia diatur sedemikian rupa cahaya itu membuat strip garis yang dia tuh bisa bergerak sesuai arah matahari dan strip garisnya itu jadi soft gitu. Iya benar. Keren banget ya. Ya, jadi kreativitasnya tuh ya dapat inspirasi dari alam terus gitu-gitu menyusun bentuk bangunannya seperti itu. Benar. Keren banget sih. Memang banyak banget ya faktor fisik yang sebenarnya kita nggak sadar kita bisa pakai gitu. Nggak harus semuanya itu selalu tergantung pada material. Bahkan cahaya pun bisa dijadikan sebuah perancangan atau komunikasi ya. Maksudnya kan kalau saf itu kan berarti komunikasi bahwa orang bakal berbaris di. Iya benar. Dan uniknya lagi kan saf itu kan sholat kan paling zuhur sama asar kan. Ya udah. Iya. Yang siang tuh pasti cahaya matahari kan, zuhur pasti safnya di sini. Asar ya nanti ada pergerakan dikit. Cuman itu bentuknya juga masih. Yang penting arahnya tetap kiblat gitu tetap. Tapi kalau malam gimana? Kalau malam apakah ya ada guidance lain gitu? Mungkin garis-garis di lantai sih jatuhnya. Tetap gitu. ada tetap. ininya ya, lantainya. Saya belum pernah ngunjungin langsung sih, sejujurnya. Baru lihat dari foto-foto aja. Cuman menarik. Tapi emang menarik sih. Ada kombinasi kolam-kolam juga di masjidnya gitu. Oke, kalau gitu.
Terus sama Andi Rahman paling, yang Andi Rahman. Nah, kalau Andi Rahman tuh base-nya di Surabaya dia, di Sidoarjo lebih tepatnya. Nah, karya-karyanya itu menunjukkan identitas kayak bata-bata gitu-gitu, itu dieksplor sedemikian rupa sampai diulik gitu bata-batanya. Menarik. Batu bata. Kalau yang ITB sendiri ada Pak Andri Wijatmoko. Itu dia concernnya ke bambu gitu, Bambu. karakter bambu. Karena Indonesia tuh kan Iya, kaya kaya gitu, bambu. kaya Ah, banget benar. kan bambu. Nah, dia concern bambu. Saya juga sedang ngikutin mata kuliah bambu yang beliau adakan sekarang. Bambu emang Peminatan. material yang luar biasa sih. Benar. Bisa jadi macam-macam banget. Bahkan produk-produk juga banyak sekali yang bisa diturunkan dari bambu. Produk-produk unik itu sih. Ya, sekarang Mas Mugi ya. Mas Mugi, boleh perkenalan diri? Oke. Mas Mugi. Jadi sebenarnya nama asli aku Muhammad Afif. Oh iya. Cuma emang Kenapa Mugi dipanggil Mugi itu kenapa? Panjang lah ceritanya. Pokoknya panggil Mugi aja ya. Iya. Oke. Jurusan desain, magister desain. Kalau S1-nya dulu juga dari ITB juga, dari DKV. Peminatannya di periklanan. Nah, cuma untuk saat ini sebenarnya fokusnya lebih ke video game. Video game. Jadi concernnya justru malah sekarang bikin video game Ya, gitu. bikin video game. Ya, sebenarnya kenapa ya? Karena apa ya? Ada pengalaman sih dari. Jadi sebelum Apa tuh? ini kan kerja kerja di periklanan tuh sebenarnya menarik karena kita bisa ketemu banyak artis, terus bikin konsep yang menarik buat periklanan video gitu. Oh, Kita jadi syuting. kerjanya sebelumnya sektor periklanan. Periklanan sebelumnya di Jakarta. periklanan di Jakarta. Jakarta. Nah. Menariknya apa tadi? Ya itu, kita bisa ketemu artis, Terus syuting yang dan bikin konsep cerita yang menarik buat iklan karena iklan tuh harus ini kan apa istilahnya persuasif gitu. Persuasif. Gimana caranya kita mengubah atau mengajak orang yang awalnya nggak butuh-butuh banget jadi butuh gitu karena konsep atau cerita yang kita bawakan. Nah, cuma karena waktu pandemi kita jadi nggak boleh syuting kan, nggak boleh ke lapangan segala macam. Akhirnya ya apa ya ngerasa kurang seru aja kalau misalkan kita bikin periklanan tapi masing-masing di rumah brainstorming juga terhambat dan kebetulan juga saat itu agensiku apa ya istilahnya punya kebijakan untuk menutup lini bisnis yang konvensional ads gitu. Jadi iklan-iklan konvensional yang biasanya di TV itu ditutup dan fokus ke digital. Nah, fokusnya di digital tuh berarti kita kejarannya bikin konten-konten di media sosial segala macam kayak gitu dan pendekatannya beda lah gitu. Jadi karena udah beda ya kayak pola ini industrinya gitu. Akhirnya ya aku mikir apa ya yang seru dan bisa full digital gitu. Karena justru aku pengen masuk periklanan karena biar bisa syuting segala macam, tertarik dengan videografi gitu. Tapi kalau misalkan nggak bisa lagi, kayaknya mending pindah deh gitu. Oh gitu. Dan akhirnya ya udah nyobain ke industri game. Kenapa ke industri game? Karena dulu waktu SD sebenarnya emang punya cita-cita untuk bikin game sendiri. Sebenarnya ada basic bakat mau programming gitu. Iya, jadi waktu aku kelas 5 SD itu tuh aku belajar Macromedia Flash MX. Waktu itu karena sangat tertarik dengan video game, akhirnya pengen bikin video game sendiri gitu. Nah, waktu itu belajar dari buku, beli di Gramedia dulu kan belum zamannya YouTube gitu ya. Belajar dari buku. Belajar coding di Macromedia Flash. Dan berhasil lah bikin semacam game feeding frenzy gitu. Jadi ada ikan makan gede kayak gitu. Nah dari situ ya sebenarnya kalau diasah mungkin sekarang udah jago banget ya. Tapi waktu itu ada kendala di mana aku SMP tuh nggak boleh nyentuh komputer karena aku di pondok pesantren gitu. Jadi akhirnya skillnya hilang. Sekarang mencoba digali lagi. Nah, gitu. waktu SMA tuh jadinya fokusnya ya udah di grafis aja, ikut-ikut lomba poster segala macam. Tapi ya soal coding tuh udah kayak apa ya? Ada barrier gitu, kayak wah softwarenya udah beda segala macam. Jadi akhirnya nggak dilanjutin sampai pada akhirnya memutuskan untuk kerja di industri game. Mau nggak mau harus belajar coding karena apa ya? Sebenarnya dari 2020 tuh udah ngerancang game sendiri gitu ya buat dipublish. Tapi karena nggak bisa coding,
yang nggak playable dong. Gitu. Iya, iya. Kalau game nggak bisa dimainin untuk apa grafis? Iya. Akhirnya mau nggak mau belajar coding sendiri dan alhamdulillah udah bisa dan baru nge-publish satu game Wah, di hyper mana tuh? casual di Play Store Play namanya Store, oh. Tap Cat. Tab-tabnya digabung, catnya dipisah. Tap. Wah. Game semacam apa itu tap tap cat? Casual tuh game yang kita tuh cuma ngetap aja gitu, kayak Flappy Bird Oh, gitu, alah, atau iya, kayak iya. apa namanya? Kalau Bisa Google di-download Chrome ya, teman-teman. bisa di-download. boleh. Oke, gitu. Iya itu. Terus berarti nanti tesisnya juga akan semacam itu. Nah, iya. Game-game juga. Kalau tesisnya sih sebenarnya spesifiknya adalah pelestarian artefak budaya Indonesia melalui game berbasis NFT. Wah, menarik sekali ya. Kenapa game berbasis NFT? Karena jadi ada sebuah teori namanya The Mere Ownership Effect. Itu juga teori baru aku temuin. Awalnya tuh cuma kayak apa ya, feeling aja gitu. Kayaknya kalau kita punya sesuatu barang, kita tuh lebih ingin untuk mempelajarinya daripada barang yang kita nggak punya. Misalkan nih, kita punya mobil, kita tahu banget lah isi mobil kita kayak gimana gitu. Tapi kalau kita datang ke mobilnya teman gitu misalkan, ya kita nggak akan selebih tahu daripada mobil yang kita punya. Sesimpel itu sebenarnya kan. Iya. Ternyata ada teorinya, namanya The Mere Ownership Effect gitu. Nah, dari situ si ownership ini, aku ngerasa ada korelasi dengan si NFT, yang mana NFT itu memungkinkan pemilik NFT-nya memiliki ownership, hak kepemilikan penuh terhadap aset digital yang dia miliki. Gitu. Nah, jadi bisa nggak ya kalau misalkan NFT-nya ini adalah artefak Indonesia dan ketika dimiliki orang tuh jadi lebih pengen belajar tentang NFT yang dia punya. Nanti di mana NFT itu juga embed ngulik lagi tentang Indonesia. Ya, nah NFT-nya juga embed dengan profil dari artefaknya. Misalkan nih angklung artefaknya. Angklung ini dibuat dari apa sih? Terus tuh kenapa ada angklung? Filosofinya apa? Fungsinya apa? Cara maininnya gimana? Kayak gitu. Nah, jadi semacam itu, cuma dikemas dalam video game. Kalau misalkan cuma NFT transaksi gitu kan orang banyak bingung ya. Iya. Nah, tapi kalau video game tuh kayaknya lebih immerse, jadi orang lebih terbawa gitu. Nah, konsepnya tuh lebih kayak pemburu harta karun, kayak Indiana Jones. Oh. Jadi di mana gamenya tuh adalah 2D platformer, orang main kayak macam Mario Bros gitu ya. Ada bisa loncat, ada rintangannya, ada jebakannya, karena pemburu harta karun biasanya kan di kuil gitu ya, temple. Yang mana ketika dia udah nyampe di ujungnya, dia bisa ngambil si artefaknya, dan si artefak itu adalah bentuknya NFT. Gitu. Jadi dia bisa memiliki itu, ada economic value-nya, dan ya harapannya dia bisa mempelajari NFT ini, yang mana adalah artefak Indonesia, dan akhirnya bisa mengedukasi atau melestarikan kayak gitu. Nah, gitu sih. Jadi inti penelitiannya adalah menguji apakah benar NFT artefak ini bisa lebih mendorong orang untuk mempelajari atau enggak berdasarkan teori The Mere Ownership Effect. Gitu. Iya. Sebentar. Sebelumnya tadi kan baru sampai SMA ya. SMA tuh terus S1-nya ya. S1-nya apakah tentang pemrograman juga? Enggak juga. S1-nya kan aku ini periklanan. Oh, di ITB. Di ITB. Jadi ya bikin iklan kan, bikin campaign segala macam. Ya, sekarang desain. Lanjut dia desain. Desain game gitu. Waktu S1 apa ya, tesisnya skripsinya tentang ini iklan Gojek. Iklan Gojek beda ya. Jadi sesuatu yang baru lagi ya. Sesuatu yang baru. Jadi waktu aku pindah komitmen untuk pindah ke industri game, aku daftar apply ke suatu perusahaan game yang udah ternama gitu ya, sebagai game designer. Ya karena nggak punya portofolio, semua portofolio aku tentang periklanan, ya awalnya sih obviously nggak keterima sebagai game designer. Tapi akhirnya karena aku punya basic di cafe, bisa ilustrasi, ya udah aku akhirnya apply jadi game artist, jadi bikin visualnya, bikin animasinya, dan ya keterima dan kerja di situ gitu. Tapi memang cita-cita besarnya adalah jadi game designer dan punya game sendiri, publish game sendiri. Game designer kenapa harus S2 dulu? Nah, sebenarnya sih kalau pertanyaannya adalah motivasi S2-nya bukan untuk jadi game designer. Tapi motivasi S2-nya lebih ke arah jadi kan aku tuh sebenarnya lahir dari Bontang, Kalimantan Timur. Ya, terus tuh walaupun memang orang tua bapak dari Bandung, dan akhirnya memang di-encourage untuk anak-anaknya tuh kuliah di Bandung segala macam. Nah, tapi aku ngelihat waktu
di Kalimantan Timur orang-orang tuh sangat punya potensi lah gitu. Dan dari situ juga kebetulan aku suka ngajar. Jadi kalau misalkan sama teman-teman tuh suka kayak nge-share ilmu aja gitu. Emang seneng aja gitu. Nah, ya udah dari situ aku punya cita-cita jadi dosen juga, jadi pengajar yang mana di bidang multimedia atau video game. Dan memang masih jarang banget di Indonesia gitu. Apalagi sekarang tuh di Kalimantan Timur ada Institut Teknologi Kalimantan di Balikpapan. Itu tuh baru banget buka jurusan DKV angkatan pertama di 2022 ini. Jadi pastinya sangat butuh banget lah tenaga pengajar baru. Kebetulan ada temanku juga seangkatan dosen desain di sana. Iya. Dan ya memang sempat ngajakin gitu. Jadi ya gimana ya, mau sepintar apapun kita nggak akan bisa jadi dosen kalau nggak memenuhi kualifikasi gitu kan. Betul, jadi ya udah mau nggak mau aku harus S2. Walaupun sebenarnya awalnya aku nggak ada kepikiran buat S2, apalagi waktu masih di periklanan. Ya udah pengennya jenjang karir aja jadi kreatif director segala macam. Tapi ketika pindah industri ya merombak ulang jalur kehidupan gitu. Jadi kayaknya jadi dosen sesuatu yang ngebuat aku merasa lebih bermanfaat aja gitu. Oh, gitu. Apalagi di Kalimantan Timur yang mana kalau misalkan jadi dosen rata-rata pasti orang kayak ya udah di sini aja di Jawa segala macam karena infrastruktur udah oke segala macam gitu kan. Cuma ya balik lagi kalau aku emang tujuannya adalah mengabdi gitu. Karena ya di sana butuh dan jarang lah kayaknya orang yang mau ke sana gitu. Apalagi jurusan desain gitu. Maksudnya udah orang yang menempuh pendidikan tinggi sampai S2, S3 di bidang desain aja jarang. Mungkin kalau dari statistiknya aku pernah lihat bahkan cuma 1% di Indonesia. Apalagi yang mau sampai ke daerah-daerah gitu sih. Berarti terhitung baru dan pengen cita-citanya berkontribusi lah terhadap daerah kelahiran pas di sana gitu. Jadi salah satu mungkin tujuan kontribusi Mas Mogi ya nanti ketika habis lulus juga itu. Iya itu. Selain itu apa? Selain itu juga sih sebenarnya selain jadi dosen ya, karena kan emang nanti akan banyak melakukan research and development. Nah, aku tuh punya rencana juga pengen bikin semacam game design lab di Kalimantan untuk ngajak orang-orang ngasih tahu orang-orang bahwa kita bisa bikin game tuh nggak harus video game gitu. Design lab dalam artian kita di sini bisa eksperimen karena game itu kan intinya kita punya peraturan di mana pemain itu bisa mengikuti peraturannya untuk mencapai suatu objektif kayak gitu kan intinya. Nah dalam peraturannya itu nanti juga bakal ada rintangan segala macam. Modelnya bisa macam-macam banget, mediumnya bisa macam-macam banget, nggak harus video game, bisa aja ada board game atau game fisik. Nah apalagi di Indonesia banyak juga kan game tradisional kayak benteng-bentengan, petak umpet segala macam yang mungkin bisa nggak sih kita bikin game baru secara digital? Nggak harus secara digital. Jadi kita bikin game aja baru yang mediumnya bisa apapun. Bisa apapun. Gitu. Bisa mainan anak-anak kita bisa mainan anak-anak, update gitu bisa kan. Macam-macam kayak congklak yang pakai itu biji kerang itu. Iya. Itu kan sebuah game tradisional dari Indonesia juga. Benar. Nah, itu kan pasti dirancang ya, didesain sama mungkin leluhur kita. Nah, betul. bisa nggak sih kita bikin semacam itu lagi gitu, yang keren-keren gitu. Betul. Di mediumnya apapun sih. Cita-cita yang sangat mulia, Mas. Gitu. Semoga bisa tercapai sesuai apa yang direncanakan gitu ya. Soalnya kita di Indonesia ini banyak banget kekayaan budayanya yang bisa kita olah jadi insight yang mungkin bisa masukin ke dalam sebuah game gitu. Dan juga seperti dan game ini juga cukup menghasilkan lah gitu. Cukup menghasilkan karena minatnya kebutuhan akan hiburan gitu ya. Itu tuh cukup besar benar. Dan bahkan bisa aja sampai ngebantu perekonomian negara gitu. Contohnya di Polandia justru salah satu icon dari Polandia itu adalah video game yaitu dari The Witcher. Oh gitu ya. Itu menyumbang kontribusi devisa negara juga. Iya, bisa menyumbang devisa negara juga gitu. Bisa sebesar itu karena emang ya ini langsung ke fun fact ya. Iya, fun fact ya. Fun fact-nya produksi game dibandingkan dengan produksi film itu cenderung relatif lebih murah video game.
tapi revenue-nya bisa jauh lebih tinggi video game daripada film kayak gitu. Contohnya aja, aku lupa sih nominalnya, tapi misalkan nih apa sih yang cukup rame, Avenger Endgame gitu ya, misalkan. Benar. Dengan GTA 5 aja misalkan. Nah, itu tuh apa ya? Buat pembuatannya, modalnya itu lebih murah GTA 5 daripada Endgame. Tapi revenue-nya bisa kayak 3 kali lipatnya gitu. Nah, jadi ya menarik banget sih. Nah, apalagi sampai siapa namanya? Si ya yang bikin The Witcher itu ya jadi ikonnya Polandia gitu. Yang bikin ini juga sih, yang bikin Cyberpunk 2077 itu. Oh alah, iya. Wah, menarik ya, menarik. Didukung banget sama pemerintahnya sampai jadi ikon. Iya. Iya, kayaknya kita emang butuh apa ya? Sesuatu yang dalam industri perfilman juga salah satunya juga desainer yang cukup handal gitu kan ke depannya. Kalau dilihat dari film-film Hollywood gitu-gitu, kita tuh dari visual effect gitu-gitu jauh banget gitu kan. Terus game-game juga sebenarnya mengejar sih, lah. Iya, sebenarnya sih kalau dari skill ya, orang Indonesia tuh banyak yang skillnya tuh kelas internasional gitu ya. Ada nggak? Ada panutan nggak contohnya? Siapa? Contohnya aku lupa ya. Kalau misalkan sebut nama. Gitu. Iya. Kalau, tapi ada ya. Nah, kalau kerja di mana dia? Sebagai apa? Yang jelas banyak orang-orang Indonesia yang juga ikut ngebantuin proyek-proyeknya Hollywood gitu. Entah di Marvel atau Disney yang gede-gede itu kalau kita lihat kredit tuh kadang suka nyelip tuh namanya tahu-tahu Bambang gitu. Pasti Indonesia. Indonesia kalau masa orang luar masa Beng gitu. Enggak kan. Nah, cuma sebenarnya masalahnya bukan di skill, tapi masalahnya adalah di mungkin modalnya kali. Kayak untuk ya namanya bikin semacam apa ya, film atau game yang berkualitas tuh pasti modalnya gede kan. Benar. Ya bukannya orang kita nggak mampu bikinnya, mungkin apa ya, concern buat berinvestasi di situ tuh masih nggak setinggi di entah Hollywood gitu. Kalau mampu atau enggak sih, aku yakin mampu sih, orang Indonesia keren-keren gitu. Iya. Kita mampu lah kalau kita mau mengejar gitu. Iya. Gitu. Yang intinya adalah di situ kita bisa ada kemauan dulu. Benar. Baru kita bisa mampu. Gitu. Mungkin ini sih yang bisa kita sampaikan dari sesi kali ini ya. Oke, aku pengen share sesuatu lagi tapi apa lupa, tapi nanti lain kali ya. Oh ya, boleh. Banyak banget kita sambung di episode lain kali ya, teman-teman. Apa itu? Masih ada lagi. Kenapa video game jadi menarik? Sebenarnya yang menarik tuh mungkin bukan video gamenya, bukan gamenya, tapi adalah intellectual property-nya, kekayaannya. Jadi karakternya, ide cerita, konsepnya segala macam itu tuh bahkan dia nggak cuma bisa dimasukkan di medium game doang, bisa dipush lagi ke animasi atau film, komik, merchandise ataupun macam-macam banget ya, kayak Godetama gitu misalkan, atau Hello Kitty aja, atau Doraemon, ya itu luar biasa banget kan. Dia benar-benar sebenarnya alurnya dari komik dulu, game dulu, atau bisa macam-macam bebas. Macam-macam, tapi bebas, yang paling konvensional adalah dari komik biasanya. Biasanya ya, yang sering saya dengar dan yang saya lihat sekarang sampai saat ini juga dari komik biasanya. Iya, kan? Memang. Kenapa aku mau mulai dari game? Karena lebih interaktif aja, lebih interaktif dan kalau menurut aku sih bikinnya nggak sesulit bikin animasi. Kenapa nggak sesulit bikin animasi? Padahal kok kayaknya lebih kompleks, ada interaksinya. Karena kalau animasi itu kita harus bikin semua scene itu berbeda-beda gitu. Sedangkan kalau di game itu kita looping aja si animasinya sebenarnya, kayak jalan, ya udah jalan di looping, nyerang di looping. Jadi cuma bikin beberapa set animasi yang diprogram biar bisa berinteraksi dan akhirnya terkesan jadi lebih besar gitu. Padahal kalau menurut aku sih kayaknya lebih kompleks pembuatan animasi gitu. Bener pasti gitu. Nah, ataupun komik gitu. Nah, asetnya banyak mungkin terus gambar panel, gitu kan gitu. Setiap gitu. Panel gitu, macam-macam. Dan mungkin juga karena aku punya kelemahan di menggambar gitu. Jadi aku kalau bikin visual ya pakai vektor karena lebih rapih aja gitu daripada aku harus hand drawing. Berarti gitu. Lebih ke selera gambar. Lebih ke selera aja dan kemampuan aku sendiri sih gitu. Iya benar. Ya kalau IP yang
apa ya, cukup udah keren di Indonesia, banyak ya. Ada si Juki yang sekarang lagi rame, Tai Lalats. Ya, Itu- benar. Itu wah oke banget sih, nge-push Transmedium IP-nya, udah bisa bikin cafe sendiri di Braga tuh ada Benar. kan. Terus tuh animasi juga udah ada, komiknya ya awalnya dari komik gitu kan. Heeh. Itu merchandise banyak, bikin NFT juga lagi dia. Wah. Ya gitulah. Ya gitu paling untuk sesi episode ini. Ya, perkenalan host Ya, untuk jadi 1 tahun ke depan gitu ya. Kami berdua adalah host dari Siniar LPDP ITB, Betul. yang mana kita bakal nge-host selama 1 tahun ke depan Ya. tentang siapapun yang bakal datang nanti. Ya. Mau ngingetin lagi untuk warga TB, siapapun yang mau nge-share ceritanya bisa ngisi guest list yang ada di Linktree di bio Instagram. Ya, bisa dicek linknya. Oke. Teman-teman kalau yang gitu. tertarik untuk sharing-sharing tentang cerita teman-teman bisa langsung daftar. Oke, kalau gitu aku Mogi. Aku Karim. Makasih udah dengerin, sampai jumpa. Sampai jumpa.